Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti Wahyuningrum dengan NIM 202200114 dari Prodi Matematika semester 5 STKIP Tansif Bima. Di sini saya akan membahas tentang definisi grup, contoh dan sifat grup untuk memenuhi tugas mata kuliah aljabar abstrak dengan dosen pengampu Dr. Sarifuddin MPD. Untuk lebih memahami teori grup, di sini saya akan menjelaskan pengantar grup terlebih dahulu. Yang pertama, definisi 1.1 yaitu struktur aljabar. Diberikan operasi-operasi start 1, start 2, sampai seterusnya pada grup. Suatu himpunan yang dilengkapi dengan operasi-operasi pada grup disebut dengan struktur aljabar atau himpunan yang berstruktur. Ditulis dengan grup operasi yang pertama, operasi start yang kedua, sampai seterusnya. Misalkan bilangan bulat pada operasi penjumlahan, bilangan bulat pada operasi perkalian, atau kedua operasi digunakan pada bilangan bulat yaitu pada penjumlahan dan operasi perkalian. Untuk definisi 1.2 yaitu operasi biner dan grup OR. Suatu operasi start pada grup disebut operasi biner jika operasi tersebut bersifat tertutup, yaitu setiap A, B itu merupakan elemen grup dan A start B merupakan elemen dari grup. Struktur aljabar grup di mana operasi start yang dilengkapi dengan suatu operasi biner disebut dengan grup OID. Misalnya, diberikan himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, yaitu bilangan bulat operasi penjumlahan merupakan grup OID karena setiap A, B merupakan elemen bilangan bulat dan operasi penjumlahan pada A ditambah dengan B merupakan elemen dari bilangan bulat atau tertutup terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya saya akan membahas tentang definisi grup. Definisi 1.3 grup diberikan himpunan tidak kosong G yang dilengkapi dengan operasi start. Himpunan G disebut grup terhadap operasi start jika memenuhi 4 aksioma berikut ini. Aksioma pertama yaitu operasi biner atau G1 sering disebut dengan sifat tertutup, di mana setiap A, B merupakan elemen dari grup, sedemikian sehingga A start B merupakan elemen dari grup. Untuk aksioma kedua yaitu asosiatif atau G2, di mana setiap A, B, C merupakan elemen dari grup, sedemikian sehingga dalam kurung A start B start C sama dengan A start dalam kurung B start C. Untuk yang ketiga yaitu memuat elemen identitas atau G3. Terdapat elemen identitas yang merupakan elemen dari grup di mana setiap A merupakan elemen dari grup, sedemikian sehingga A start E sama dengan E start A sama dengan A. Untuk yang keempat yaitu setiap elemen dari G mempunyai inverse di G atau sering disebut aksioma G4, di mana setiap A itu merupakan elemen dari grup dan terdapat A inverse merupakan elemen dari grup, sedemikian sehingga A start A inverse sama dengan A inverse start A sama dengan elemen identitas. Nah, untuk definisi 1.5 yaitu grup abelian. Suatu grup dengan operasi start disebut grup abelian atau grup komutatif jika operasi biner atau operasi bintang bersifat komutatif, yaitu setiap A, B merupakan elemen dari grup, sedemikian sehingga A start B sama dengan B start A. Nah, untuk G dengan operasi start disebut dengan semigrup jika memenuhi aksioma G1 dan G2. Nah, untuk G dengan operasi start disebut dengan monoid jika memenuhi aksioma G1, G2, dan G3. Untuk contoh grup, misalkan G beranggotakan min 1,1 adalah suatu himpunan, tunjukkan bahwa G adalah suatu grup terhadap perkalian G dengan operasi start perkalian. Penyelesaiannya, daftar Cayley di mana G itu beranggotakan min 1,1 terhadap G dengan operasi start perkalian. Nah, di sini ada tabel, ada 3 baris di mana untuk baris yang di atasnya berisi operasi bintang dengan perkalian, yaitu
min 1 dan 1. Untuk yang sebelah kirinya yaitu operasi perkalian min 1 dan 1. Nah, kita kalikan min 1 dikalikan min 1 menghasilkan 1, terus min 1 dikali 1 menghasilkan min 1. Untuk kolom yang ketiga yaitu 1 dikalikan dengan min 1 menghasilkan min 1, dan 1 dikalikan dengan 1 menghasilkan 1. Selanjutnya dari tabel Cayley tersebut akan ditunjukkan bahwa G yang beranggotakan min 1,1 merupakan suatu grup terhadap perkalian, yaitu grup dengan operasi perkalian, yaitu yang pertama pada sifat tertutup. Ambil sembarang nilai dari G, misalkan min 1 dan 1 merupakan elemen dari G, di mana min 1 dikali 1 itu sama dengan min 1. Karena hasilnya min 1 merupakan elemen dari G, maka tertutup terhadap G. Untuk yang kedua yaitu sifat asosiatif. Ambil sembarang nilai dari G, misalkan A sama dengan min 1, B sama dengan min 1, dan C sama dengan 1 merupakan elemen dari G, di mana A dikali B dikali C itu sama dengan min 1 dikalikan dengan min 1 dikalikan 1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, di mana A dikalikan dalam kurung B dikali C sama dengan 1 dikalikan dalam kurung min 1 dikali min 1 sama dengan 1 dikali 1, sehingga menghasilkan 1. Sehingga dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C itu sama dengan 1. Maka G asosiatif. Sini saya akan menjelaskan lagi tentang contoh bukan grup, di mana G itu merupakan himpunan bilangan bulat. A start B sama dengan A dikurang B, di mana setiap A, B merupakan elemen dari G. Periksa apakah G membentuk grup. Penyelesaiannya untuk sifat tertutup, setiap A, B merupakan elemen dari G, berlaku A start B merupakan elemen dari G. Ambil sembarang A, B elemen dari G, maka berlaku A dikurang B merupakan elemen dari G, dan ini termasuk merupakan sifat tertutup. Untuk asosiatif, setiap A, B, C merupakan elemen dari G, berlaku dalam kurung A start B start C sama dengan A start dalam kurung B start C. Ambil sembarang A, B, C merupakan elemen dari G, maka dalam kurung A start B start C sama dengan dalam kurung A dikurang B dikurang C sama dengan A kurang B dikurang C. Terus A start dalam kurung B start C sama dengan A dikurang dalam kurung B dikurang C sama dengan A dikurang B plus C. Karena dalam kurung A start B start C tidak sama dengan A start dalam kurung B start C, maka G itu tidak dinyatakan memenuhi sifat asosiatif, dan G itu bukan merupakan dari grup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat grup. Teorema 2.1 yaitu sifat kanselasi. Diberikan grup G, maka berlaku kanselasi kiri. Setiap A, B, C itu merupakan elemen dari G, sedemikian sehingga A kali B sama dengan A kali C menghasilkan B sama dengan C. Dan untuk kanselasi kanan, setiap A, B, C merupakan elemen dari G, sedemikian sehingga A kali C sama dengan B kali C menghasilkan A sama dengan B. Buktinya, diambil sembarang A, B, C merupakan elemen dari G, diketahui G merupakan grup dan A, C merupakan elemen dari G. Berdasarkan aksioma G4 terdapat A inverse, C inverse itu merupakan elemen dari G, sedemikian hingga A dikalikan dengan A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan elemen identitas, dan C dikalikan dengan C inverse sama dengan C inverse dikali C sama dengan elemen identitas. Nah, diketahui A kali B sama dengan A kali C. Selanjutnya kedua ruas dioperasikan dengan A inverse dari kiri dan diperoleh bahwa A inverse dikalikan dalam kurung A kali B sama dengan A inverse dikalikan dalam kurung A kali C. Berdasarkan aksioma asosiatif G2 diperoleh dalam kurung A inverse kali A dikali B itu sama dengan dalam kurung A inverse kali A dikalikan dengan C. Diketahui dari aksioma G4 bahwa A inverse kali A itu sama dengan elemen identitas, sehingga berakibat bahwa elemen identitas dikali B sama dengan elemen identitas dikali C.
Karena elemen identitas itu merupakan anggota dari G adalah elemen identitas dari grup G, menggunakan aksioma G3 diperoleh bahwa B itu sama dengan C. Dengan demikian terbukti bahwa pada grup G itu berlaku sifat kanselasi kiri. Baik, untuk sifat-sifat grup yang kedua yaitu saya akan jelaskan terhadap teorema 2.2 tentang ketunggalan elemen identitas. Diberikan grup G, maka grup G mempunyai elemen identitas tunggal, yaitu terdapat elemen identitas merupakan elemen dari G, di mana setiap A itu merupakan elemen dari G, sedemikian sehingga A dikalikan dengan elemen identitas sama dengan elemen identitas dikali A sama dengan A. Buktinya adalah diambil sembarang A merupakan elemen dari G, diketahui E itu merupakan elemen dari G adalah elemen identitas dari G, maka berlaku A dikali E sama dengan E dikali A sama dengan A untuk persamaan 1.1. Nah, mengapa menghasilkan A? Karena E ini merupakan elemen identitas yang nilainya adalah 1, sehingga A dikali E sama dengan A kali 1 sehingga menghasilkan A. Misalkan terdapat inverse elemen grup, sedemikian sehingga di mana elemen inverse ini merupakan elemen dari G, dan untuk A dikalikan dengan elemen inverse sama dengan elemen identitas inverse dikali A sama dengan A. Kenapa menghasilkan A? Karena nilai dari elemen inverse itu sama dengan 1/1 sama dengan 1, sehingga A dikalikan dengan elemen inverse sama dengan A dikalikan dengan 1 sehingga menghasilkan A. Nah, ini merupakan persamaan 1.2. Akan ditunjukkan bahwa E itu sama dengan elemen inverse. Dari persamaan 1.1 dan persamaan 1.2 diperoleh bahwa A dikalikan dengan elemen identitas sama dengan A dikalikan dengan elemen identitas inverse. Menggunakan sifat kanselasi kiri diperoleh bahwa E itu sama dengan elemen inverse. Jadi terbukti bahwa elemen identitas pada grup itu bersifat tunggal. Selanjutnya saya akan membahas tentang sifat-sifat grup pada teorema 2.3 tentang ketunggalan inverse. Diberikan grup G dan A merupakan elemen dari G, maka A mempunyai inverse tunggal, yaitu setiap A itu merupakan elemen dari G, terdapat A inverse merupakan elemen dari G, sedemikian sehingga A dikalikan A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan elemen identitas. Buktinya diambil sembarang A merupakan elemen dari G. Berdasarkan aksioma G4, terdapat A inverse merupakan elemen dari G, sedemikian sehingga A dikalikan dengan A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan elemen identitas. Nah, kenapa menghasilkan elemen identitas? Karena A dikalikan A inverse sama halnya dengan A dikalikan dengan 1/A, sehingga A kali 1/A itu sama dengan elemen identitas. Nah, ini merupakan persamaan 1.1. Misalkan terdapat A inverse atau A aksen itu elemen dari grup, sedemikian sehingga di sini A dikalikan dengan A aksen itu sama dengan A aksen kali A sama dengan elemen identitas. Nah, ini untuk persamaan 1.2 akan ditunjukkan bahwa A inverse itu sama dengan A aksen. Dari persamaan 1.1 dan 1.2 diperoleh A dikalikan A inverse itu sama dengan A dikalikan dengan A aksen. Kenapa A dikali A inverse itu sama dengan A dikalikan A aksen? Karena tadi pada persamaan 1.1 A dikali A inverse sama dengan A inverse kali A itu menghasilkan elemen identitas, dan pada persamaan 1.2 itu A dikalikan A aksen sama dengan A aksen kali A itu menghasilkan elemen identitas, sehingga elemen identitas sama dengan elemen identitas itu sama halnya dengan A dikalikan A inverse sama dengan A dikalikan dengan A aksen. Menggunakan sifat kanselasi kiri diperoleh bahwa A inverse itu sama dengan A aksen. Jadi terbukti bahwa inverse dari setiap elemen grup G bersifat tunggal. Sekian penjelasan saya tentang grup, contoh grup, dan sifat-sifat grup. Semoga bermanfaat.